Wailul likulli
Alif disukun ahmadah ya. Kalla la yungga ya la yunggadanna fil al sudah dia harus turun di jasanya mutoma alif alif sukun ya wa ma majais mufassir ya yang benar. Jadi kalau disebut majais mufassir wajib mufassir ya yang benar. Misalkan kayak tadi lin artinya fa'ulin ya. Karena dalam aklin ada fa'ulin, ada aklin ada fa'ulin ya. Wa ma
Itu si Arif lagi makan sukun goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengulang-ulang dari memang saya mau nengok agak tega. Maksudnya nengok pejabat agak tega, yang jawab dia juga, yang diem aja. Tapi memang hal seperti ini mungkin baru kita jumpai ya pengajian di mana-mana ya di sini. Kalau di masyarakat memang nggak di detail seperti ini, makanya tadi bilang saya kayak apa. Karena kalau dulu kita baca dulu udah baca gitu ya. Nah makanya kayak dari satu-satu, kalau dari satu-satu bisa pulas ya. Makanya rame-rame jawab aja, nggak apa-apa. Nanti lama-lamaan jurnal itu tadi arti sukun apa ada. Paling tidak mau nggak mau dia apa? Cari tahu apa sih batasan sukun, apa itu hafulin, ya, apa itu kokolah. Karena itu bagian dari apa? Bagian daripada tahsin, ya, keindahan untuk pembacaan Quran. Ya mau tidak mau sedikit demi sedikit kita harus pahami ya pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan kalimat lama-lama nanti ya tahu dikit ya. Jadi ya Novia jawab di gua bilang guna dalam guna ya. Apa itu jadi doa gitu biar ya. Tapi memang sedikit demi sedikit nggak bisa dipaksakan. Harus hafal. Paling nggak ada budaya apa nih yang kita bahas. Insya Allah ada asalnya, pasti ada tugas. Nggak mungkin kan? Oke, terima kasih Ustaz. Jadi sampai menjelang Ramadan ini sampai alam kita baca, karena ini bacaan surat Al-Awwal. Paling nggak bisa kita sempurnakan. Mungkin suatu ketika kita disuruh imami, walaupun dari al-Ikhwan di musola mana, ya, atau kita lagi acara buka puasa keluarga jadi imam. Paling tidak dari At-Takatsur sampai Al-Lahab bacaan kita sempurna, ya. Jadi sampai menjelang Ramadan ini fokus kita ke surah-surah pendek, ya. Itu udah sampai Al-Bazar. Nanti 3 surah itu Al-Fil, Quraisy, kemudian Al-Ma'un, ya, Al-Kausar dan Al-Surah. Kita baca sama-sama ulang-ulang, mungkin sampai berulang-ulang sampai 2-3 kali baca sampai benar-benar hafal itu sampai dicontohkan oleh guru kita ikuti benar-benar. Kalau ada yang nggak pas, ada yang bingung, ada yang nggak tahu, tanyakan bacaannya yang benar seperti apa. Jangan sampai kita
Jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Itu buat semua. Nah, tadi makanya panduan juga dari nanya ya. Kita artikan secara kata demi kata. Man artinya apa? Oke, panjang. Makanya kalau nama Muhammad, panggil Muhammad. Jangan man aja. Ada arti kedua tuh. Kalau Muhammad terpuji, kalau man panjang. Jangan man aja ya. Muhammad. Man artinya panjang. Arif artinya baru datang, baru terjadi. Ya, siulang. Man apa artinya? Oke. Arif baru, ya udah sepatutnya tidak yang baru datang dan belum terjadi, baru datang. Ya, biar sama Bapak. Man, Arif, lisukun, sukun apa artinya? Mati. Baru datang tuh huruf yang mati karena kita berhenti. Sekarang contoh basmalahnya. Basmalah bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan asalnya Rahim, Rahim apa Rahim? Nah, oke. Kita lihat itu huruf mimnya asalnya hidup apa mati? Hidup. Oke. PT. Kalau itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau PRT berarti di Rahimi, yang benar bacanya Rahimi apa Rahim? Ayo PRT. Itu yang benar bacanya saya baca nih. Kira-kira PRT jawab. Yang benar yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana benar? Yang berapa? Yang dua. Kenapa? Karena saya baca di akhir kalimat kaidahnya itu kalau ada huruf itu harus mati. Jadi asalnya Rahimi itu kan hidup mimnya ya kan? Asal. Karena berhenti maka mimnya disukunkan kan? Nah, sukunnya itu baru terjadi apa yang kemudian dari sononya? Baru terjadi kan? Baru terjadinya atau baru datangnya itu sukun karena apa? Karena saya berhenti. Nah, makanya disebut sesuatu yang baru terjadi namanya arif. Mati namanya sukun. Berarti apa? Arif disukun. Ayo, pelan-pelan kita pahami. Jadi tadi apa tadi? Arif disukun. Kok ada mat depannya? Mat arif disukun. Nah, setelah huruf itu kita matikan, sebelum huruf yang dimatikan ada bunyi panjang apa enggak? Nah, kan kalimat Bismillahirrahmanirrahim mimnya dimatikan jadi him. Sebelum huruf mim ada huruf apa di situ? Ya, ya-nya mati apa enggak? Panjang apa pendek jadinya? Karena panjang maka dikasih kata mad depannya. Jadinya mad alif disukun. Tuh Bapak lihat. Bingung Pak, Bingung masih bingung Pak. oke. Betul kalau urusan situ ya luar biasa ya. Ini mengenai Dulu ya. Nah, terus luar lagi Bapak. Gimana Mas Kadir? materi subur itu kan apa yang nggak semuanya dipanjangkan, apa yang semuanya dipanjangkan. Karena di sini ada wal asr atau kurser itu apa memang itu panjang atau enggak ya? Tadi kan Om udah bilang. Om ya, bilang Om tuh ya. Oke, sekarang lihat semuanya dia tulisan. Tadi yang dibahas wal asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Perhatikan kalimat demi kalimat. Alif artinya apa tadi? Baru terjadi kan? Dan sekolah ini baru terjadi. Oke. Dan baru datang. Alif apa? Alif apa artinya? Baru terjadi. Sepakat ya? Sukun apa artinya? Oke. Saya baca wailul likulli humazatin lumazah. Lihat di situ ada tulisan lumazah. Asalnya lumazah apa lumazati? Ya, lumazati. Ada di situ kata lalu lumazati ya asalnya. Ketika kita baca berhenti di ayat pertama ya, kata lalu khususnya nih kalau waspadin yang benar wailul likulli humazatin lumazati. Apa lumazah? Kalau berarti jadinya lumazah berarti itu tak marbutoh jadi berubah jadi sukun kan? Karena kaidahnya kalau tak marbutoh itu dia berubah jadi sukun. Nah, ketika saya berarti lumazah itu taknya kan berubah jadi sukun kan? Ya kan? Ya, sukunnya berarti tidak ada tulisan. Tapi ketika saya berhenti, dia berubah jadi sukun dan sukunnya itu baru terjadi. Baru terjadi kenapa? Karena saya berhenti di sini di ayat 1. Kalau saya kagak berhenti di ayat pertama, jadinya wailul likulli humazatin lumazatin illati. Jadi hidup lagi tuh. Kalau dia dibaca lumazatin illati jama'a malahu wa addala, berarti di situ nggak ada hukum amri sukun. Terjadi yang namanya amri sukun karena ketika berhenti huruf itu berubah jadi mati. Yang lain lagi dah, kalau tambah motor bingung takutnya. Yang lain lagi, misalnya alhaakumut takatsur, tuh atasnya di atas asli. Alhaakumut takatsur, asalnya suruh, ya kan? Ruhnya hidup apa mati? Sebelumnya hidup. Oke. Panjiman ketika saya suruh baca berhenti di ayat pertama. Panjiman bacanya bakalan alhaakumut takatsur apa takatsur? Sur kan? Rohnya jadi mati apa tetap hidup? Matinya baru terjadi apa udah dari sebelumnya? Nah, sesuatu yang baru terjadi namanya alif disukun. Sesuatu yang baru terjadi namanya alif. Mati namanya sukun. Baru terjadi mati berarti namanya alif disukun. Apa bedanya sama alif disukun? Kalau ini namanya alif disukun. Kenapa? Karena sebelumnya dimatikan gak ada bunyi panjang seperti itu. Makanya panjang tidak boleh disebut, cukup disebut alif disukun. Kenapa? Huruf itu mati jadi huruf itu hidup jadi mati, tapi dibacanya pendek. Gak usah pakai mati. Apa tadi namanya? Alif disukun. Lagi alam nasroh laka sodrok. Asalnya sodrok apa sodroka? Sodrok apa sodroka? Sodroka. Ketika berhenti dibacanya sodrok apa sodroka kalau berhenti?
mati berarti alif disukun. Karena sebelum yang dimatikan ada bunyi panjang, ditambahin depannya man, jadinya man alif disukun. Paham gak kira-kira? Kata Lero, sebuah paham. Nah, ini gitu. Saya ulang. Alhamdulillah takatsur itu alif disukun apa man alif disukun? Alif disukun. Hatta zurtumul maqabir alif apa man alif disukun? Alif disukun. Yang benar yang benar Pak RT. Alif apa man alif disukun? Hah? Maqabir itu birnya panjang pendek. Berarti alif disukun apa man alif disukun? Tadi kalau man berarti ada bunyi apa? Kalau dikasih kata man, kalau disini man panjang, bir panjang pendek itu. Berarti pakai man nggak dipakai? Enggak. Jadi ya benar enggak. Jadi apa hukumnya? Kagak. Jadi alif disukun aja apa man alif disukun? Nah, seulang maqabir birnya panjang pendek. Pendek. Berarti hukumnya tuh bir alif disukun apa man alif disukun? Nah, itu. Ya, karena pendek. Jadi rok ini orang kalau pakai rok ini berarti dia pakai apa? Alif. Kalau pakai rok les, man alif disukun. Nah, kata dia no. Kalla sawfa ta'lamun. Tuh. Man alif disukun apa alif disukun? Kenapa bisa bilang man alif disukun? Ada bunyi panjang sebelum yang dimatikan. Mas Saiful, paham? Hah? Saya lanjut lagi. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tuh, menurutnya kan mati. Berarti baru terjadi alif disukun juga. Cuma karena sebelum yang dimatikan ada bunyi panjang, ada waw mati di situ, berarti hukumnya man alif disukun. Nah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berarti apa? Latarawunna al-jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر alif disukun karena pendek. Innal insana lafi khusr. Alif disukun. Sampai sakit tuh kawan. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Man alif disukun. Kenapa? Panjang. Nanti saya nanti disukun pendek. Tapi itu sudah lama bagaimana? Wa tawassaw bil haqq. Apa itu berarti? Alif disukun apa man alif disukun? Alif disukun karena haqq pendek. Terlepas di situ ada qol-qolah akbar, haknya pendek. Kalau yang tinggi haknya sepatu. Kalau haknya tinggi sepatu, pendek sedang. Nah ya. Wa tawassaw
mesti harus ada setiap akhir ayat itu harus sukun. Belum tentu. Kita lihat dulu sebelum huruf yang dimatikan ada bunyi panjang apa enggak? Contoh lagi, pernah aku dulu viral tuh awal-awal ya, mubalik dai di TV lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad pendek banget. Itu ahadnya kan pendek, nggak ada bunyi panjang. Qul huwallahu ahad. Asalnya ahadun, berarti jadi berarti mad alif atau alif sukun. Allahus samad. Alif. Lam yalid wa lam yulad. Awas, yulad itu bukan alif sukun karena dalil udah mati dalam tulisannya. Kalau udah mati dari sononya nggak ada alif sukun. Alif sukun itu kalau yang tadinya hidup jadi nah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asalnya kufuwan ahadun. Nah, berarti jadi ahad. Oke, ya. Nah, kaitannya dengan mad alif sukun, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ingat, 2, 4, 6. Tapi nggak boleh tumpang tindih. Nggak boleh dia baca Quran mentang-mentang, oh kata Ustaz boleh 2, boleh 4, boleh 6, seenaknya. Nggak boleh. Itu namanya tartibul turuk. Jadi tumpang tindih. Harus tasmiyatul hudud, harus sama panjangnya kan. Kalau dia baca Fatihah jadi imam atau lagi tadarus, dari awal dia baca 2 harokat belakangnya, semua sampai akhir harus 2. PRT baca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ujungnya. Maka nggak boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin. 4 nggak boleh. Katanya boleh 4. Walaupun boleh, tapi dia harus konsisten. Kalau mau 2, mau 4, mau 6. Tapi yang ideal mad alif sukun itu dibaca 4. Itu standar tuh, enak. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu. Ada lagi satu lagi boleh? Bentar ya. Masalah link. Jadi kalau contoh ini kan wai contohnya wal laili kan, lail itu kan di oke. Kalau wai itu kan masuk link apa? Sama ya. Jadi membedakan dia link atau tidak di Kuncinya adalah di mana ada waw sukun atau ya sukun didahului fathah dan di tengah kata. Tuh, saya ulang. Kalau ada bunyi waw sukun didahului fathah jadi apa bunyinya? Au. Ya sukun didahului fathah apa? Ai. Posisi di tengah kata itu namanya lin atau harful lin. Dan tidak boleh panjangnya sampai 2 harokat. Harus kurang dari 2. Jadi salah kalau dibaca wailun kepanjangan atau walaili kepanjangan. Walaili, laili, wailun, wailun begitu.
sih Ya. jadi timil nanti Ya. nah itu gimana kalau Nah, itu ada perbedaannya ya. Mungkin kalau nanti untuk kita bahas ada waktu khusus karena panjang pembahasannya. Tapi gambarannya aja. Rumusnya begini Pak. Kalau ada tanwin tahu Pak? Tahu kan tanwin bagaimana? An, in, un, ya. Saya ulang. Tanwin itu apa bunyinya? An, in, un. Kalau dia ketemu al depannya, mau al qamari, mau asyamsi, atau hamzah wasal, umumnya al lah ya, yang sering kita jumpai. Baik al qamari maupun asyamsi, itu paham kan? Al qamari asyamsi kan? Nah kalau saya bicara al qamari terlalu jauh pemahamannya. Al qamari asyamsi aja yang sederhana. Saya ulang, rumusnya semua. Tanwin kalau ketemu al, maka bunyi tanwin itu kan tanwin belakangnya an in un ya kan? Maka bunyi annya itu dikasrohkan. An jadi apa? Anil. Un jadi unil. In jadi inil. Itu loh ya. Nah itu beda. In jadi inil. Nah sekarang kalau itu disambung maka terjadi namanya takhallus. Jadi seperti situ memang. Cuma mau dibahas kan terlalu jauh. Jadi rumusnya Pak Diman kalau ada tanwin ketemu al kasih nil. Jadinya apa? Lumaza nil tuh karena dia kasroten. Kalau dia lumazatan maka lumaza takil. Kalau lumazatun jadi lumaza tunil. Tuh kalau disambung. Kalau nggak disambung kayak biasa lumazah nunnya udah nggak berfungsi. Jangan membaca nil lagi tapi ada kayak biasa. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Ayat keduanya Allah Samad. Itu kan Allah al-qamari asyamsi. Kalau kalimat bersambung qul huwallahu ahadunillah. Kalau disambung tadi apa rumusnya? Tanwin kalau ketemu al bunyiannya dikasrohkan jadi il. Jadi kalau orang baca al-ikhlas satu nafas salah kalau dia baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Enggak main. Enggak relevan. Ya. Harus bagaimana? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Gitu. Ah, masukkan tanwin itu. Nah, itu baca dulu. Yang mirip lagi baca. Ya. Nah, hudan alladzi jadi apa? Hudanil. Nah, dan itu proses dari takhallus hudanil. Misalnya hudan al. Jadi hudanil. Nah, begitu bagaimana ya? Oke. Oh, dia nambah juga. Nah, ya. Enggak apa-apa. Kalau udah bagus. Nah, bismillah alhamdulillah. Nah, jadi gini, ketika bismillah disambung ke alhamdulillah, itu alhamdulillah kan al-qamari. Al-qamari itu adalah jadi hamzah wasal tadi saya bilang. Maka kalau disambung hamzahnya hilang. Itu hamzah wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi begitu. Nggak ada minil, nggak ada karena rohimi, nggak ada tanwin. Jangan minil ya. Mil biasa. Lain dengan al-hakubun. Kemarin sudah kita bahas pada kelas bahas. Kalau al-hakubun, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut takatsur. Ada beda. Al-hakubun bukan al-qamari. Itu aja.
akhir